يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Ada sebuah hadis yang sangat mengerikan. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan selainnya, yang hendaknya hadis ini menjadi renungan bagi kita semua. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Kata beliau, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai salat subuh, beliau menghadapkan wajahnya kepada para makmum, lalu beliau bertanya, hal ra'a ahadun minkum ru'ya? Apakah semalam di antara kalian ada yang bermimpi? Kalau ada yang bermimpi, maka sahabat mengatakan, saya bermimpi ini dan itu. Kemudian beliau mentakwil, menjelaskan makna dari mimpi tersebut. Hingga akhirnya ketika beliau bertanya, tidak ada yang mengaku melihat mimpi pada malamnya. Beliau mengatakan, menceritakan mimpi yang beliau alami. Dan subhanallahil azim, mimpi ini hendaknya kita jadikan cermin, kita menatapnya di hadapan kita, kemudian kita melihat diri kita. Jangan sampai apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam diri kita, keluarga dan kehidupan kita sehari-hari. Kata beliau, tadi malam datang kepadaku dua orang. Fabta'athani. Lalu kedua orang ini mengajakku untuk pergi. Lalu dia mengatakan, intaliq, ayo ikut bersama kami. Sampai akhirnya kedua orang ini berhenti bersamaku. Di dekat ada seorang yang tidur, yang terlentang, bukan tidur maksudnya menutup mata, akan tetapi terbaring terlentang, dan di atasnya ada seorang yang memegang batu yang sangat besar. Subhanallah. Kemudian orang yang berdiri di atas kepala orang yang terbaring terlentang tadi, ia melepaskan batu yang sangat besar tersebut hingga akhirnya menghancurkan kepala orang yang terbaring tadi. Batu yang menghancurkan tadi bergelinding. Orang yang berdiri tadi segera mengejar batu tersebut, dan belum sempat ia kembali ke tempatnya semula, ternyata kepala orang yang sudah hancur tadi normal kembali. Lalu yang memegang batu tadi kembali melepaskannya dan pecah lagi kepalanya, hancur berkeping-keping, dan batu tadi bergelinding lagi, begitu seterusnya. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya, subhanallah, ma hadza? Maha suci Allah, apa yang aku saksikan ini?
Apa kata dua orang tadi? Ma'alik, intaliq. Udah, jangan dulu banyak berkomentar. Ayo, ikut bersama kami. Akhirnya Nabi SAW pun kembali mengikuti keduanya. Lalu keduanya ini berjalan bersama Nabi SAW hingga akhirnya berhenti pada seorang yang mana dia terbaring di bawah dan di atasnya ada seorang yang memegang kalluba. Kalluba itu dalam bahasa Arab besi yang bengkok seperti kail. Orang yang biasa mancing ada mata pancing, itu dalam bahasa Arab kalluba. Jamaknya kalalib. Ada orang yang tidur terlentang, kemudian di atas orang tersebut ada orang lain yang memegang besi yang bengkok tadi. Lalu orang yang memegang besi ini memasukkan besi ke dalam mulutnya dan mencabik pipi kanannya hingga akhirnya sampai ke tenggorokannya sobek. Lalu ia pindah ke pipi kirinya dan belum selesai pipi kirinya sobek, ternyata pipi kanannya sudah kembali normal lagi. Dan begitu terus berulang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, maha suci Allah, pemandangan apakah yang aku saksikan ini? Kemudian orang yang berdua tadi mengatakan, intaliq, intaliq. Jangan dulu berkomentar, ayo ikut kami. Kemudian kembali Nabi SAW bersama kedua orang ini berjalan hingga akhirnya mereka berhenti pada sebuah sungai yang airnya berisikan darah. Di sungai tersebut ada orang yang berusaha berenang ke tepi agar terhindar dari sungai darah tadi. Tapi ternyata di tepi sungai, di tepi danau, ada orang yang berdiri dan di sisinya batu yang sangat banyak. Setiap kali orang yang berenang tadi berusaha mencapai tepi danau, yang di tepi danau tadi melemparinya tidak berhenti. Hingga akhirnya mengenai mukanya, mengenai mulutnya, dan orang tadi kembali berenang ke tengah. Begitu terus berusaha ia mencapai tepi danau, tapi yang di tepi danau tadi juga terus melemparinya, seperti itu seterusnya. Nabi SAW kembali bertanya, subhanallah, maha suci Allah, pemandangan apakah ini? Kembali mereka berkata, intaliq, sudah, jangan dulu berkomentar, ayo ikut bersama kami. Kemudian Nabi SAW kembali berjalan bersama keduanya hingga sampai ke sebuah tempat yang bernama Tanur, seperti Tanur. Tanur di orang-orang Arab terdahulu, mereka memiliki tungku di dalam tanah, yang mana atasnya tidak terlalu lebar, tapi bawahnya sangat lebar. Atasnya tidak terlalu lebar untuk meletakkan wadah memasak. Di bawahnya lebar untuk meletakkan kayu bakar. Ternyata ketika Nabi SAW melihat ke dalam tanur ini, di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Terus disiksa sampai mereka berteriak sejadi-jadinya. Sampai mereka teriak sejadi-jadinya. Di dalamnya terdengar suara yang sangat berisik. Dan di dalam tanur tersebut ada api yang terus bergejolak, yang membakar mereka. Lalu kata Nabi SAW, subhanallah,
Sungguh sangat mengerikan. Fenomena apakah ini? Kembali keduanya mengatakan, intaliq, intaliq. Nanti saja. Ayo, ikut bersama kami. Kembali Nabi SAW, beliau berjalan bersama keduanya, hingga akhirnya Nabi SAW bersama keduanya menemui seorang yang sangat tinggi, dan di sisi orang tersebut banyak anak-anak yang digendongnya. Hingga akhirnya Nabi SAW bertanya, "Man hadza?" Siapakah orang ini? Kata keduanya tadi, belum saatnya. Intaliq, intaliq. Ayo, ikuti kami kembali. Kembali Nabi SAW mengikuti keduanya hingga akhirnya mereka berhenti di suatu tempat yang sangat indah, kebun yang sangat rindang, tempat yang sangat hijau. Lalu di dalamnya terdapat sungai, dan Nabi SAW bertanya, "Apa ini?" Kemudian keduanya mulai menjawab, "Ini adalah Jannatu Aden." Ini adalah surga Aden, dan di sana ada istanamu. Kemudian kata Nabi SAW mendengar kedua malaikat tadi, mereka memperkenalkan diri, "Aku adalah Jibril dalam wujud manusia, dan ini adalah Mikail." Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Di situ rumahmu. Lalu kata Nabi SAW, "Kalau begitu, itu istanamu, biarkan aku masuk." Kata keduanya, "Ammal an fala." Adapun sekarang engkau belum diizinkan masuk. Kenapa? Karena beliau masih memiliki sisa usia hidup di muka bumi ini. Akhirnya kedua malaikat tadi menjelaskan, pemandangan pertama yang engkau saksikan, seorang yang dia terbaring, dan di atas kepalanya ada orang yang memegang batu. Lalu batu tadi dilepaskan hingga akhirnya memecah, menghancurkan kepala orang yang di bawahnya. Dia adalah orang yang telah diberikan Al-Quran, akan tetapi dia tidak menunaikan haknya, dan dia tertidur dari salat-salat yang wajib. Ini adalah siksaan bagi orang yang telah datang padanya Al-Quran, yang telah ia saksikan sendiri Al-Quran ada di hadapannya, akan tetapi dia tidak membacanya, dia tidak mentadaburinya, dan dia tidak mengamalkan kandungannya, serta dia selalu tertidur dari melakukan salat. Artinya dia tidak memperhatikan salatnya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Adapun orang yang kedua, orang yang dicabik-cabik mukanya dengan besi tadi, sebelah kanan dimasukkan besi tadi hingga mencapai tenggorokannya, kemudian dicabik, disobek hingga rahang dan kulit yang berada di sebelah kanan tadi terangkat semua, kemudian pindah ke sebelah kiri, ternyata yang kanan kembali utuh, sobek lagi yang sebelah kiri, dan seterusnya seperti itu. Dia adalah orang yang mengucapkan kedustaan atau membuat tulisan yang dusta, yang hoax. Akan tetapi tulisan atau ucapannya ini yafuq yanshuru fil afaq, tersebar di jagat, entah itu dunia nyata ataupun dunia maya. Nabi SAW menjelaskan ini kepada para sahabatnya di saat ketika itu media hanya penukilan manusia saja. Tapi begitu besar ancamannya.
Lalu bagaimana dengan media yang ada pada zaman kita ini? Seorang menulis sengaja tulisan yang kontroversial, yang mengandung kedustaan, tujuannya untuk menciptakan kehebohan, dan di balik itu dia memiliki target, apakah itu untuk menaikkan viewers, untuk menambah subscriber, untuk menambah orang yang komen di lapaknya, untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Iyaka iyak. Maka berhati-hati wahai saudaraku. Mungkin kita akan mendapatkan apa yang diinginkan berupa target-target yang buruk di balik itu semua. Akan tetapi, maukah kita menjadi seperti orang-orang Bani Israel? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Maukah kalian menggadaikan kehidupan akhirat yang begitu kekal dengan hanya kehidupan yang sementara? Allah berfirman kepada Bani Israel di surat Al-Baqarah dan di surat Al-A'raf, "Wa idh qila lahum uskunu هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين." Di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, dan ingatlah tatkala kami mengatakan kepada Bani Israel, masuklah negeri ini yang aman dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ucapkanlah hittah. Hittah artinya hutta anna sayyiatina, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Artinya masuklah kalian ke dalam negeri ini, negeri yang aman, dan mintalah ampunan kepada Allah agar dosa-dosa kalian diampuni. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel sehingga Allah katakan Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian mau menggadaikan sesuatu yang singkat dengan sesuatu yang kekal? Mereka mengatakan ketika masuk ke dalam negeri tersebut, qala hintah. Mereka mengatakan, ya Allah, berikan kami hintah. Hintah artinya salah satu jenis gandum. Mereka lebih memilih sesuatu yang cepat, sesuatu yang instan, yaitu kehidupan dunia. Padahal kalau seandainya mereka mengucapkan hittah, ampunilah dosa kami ya Allah, niscaya dosa-dosa mereka telah terampuni. Akan tetapi mereka lebih memilih hintah, mereka lebih memilih makanan dari hidayah dari Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun melaknat mereka, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Allah jadikan di antara mereka ada yang diubah menjadi babi, ada yang diubah menjadi monyet, dan mereka dijadikan sebagai penyembah taghut. Mereka dijadikan penyembah taghut, dijadikan penyembah anak sapi. Yang semua orang mengetahui anak sapi la yadur wa la yanfa'. Tidak mungkin bisa memberi kebaikan, tidak mungkin bisa menyembuhkan penyakit. Tapi karena di dalam hati mereka telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Dan dijadikan di dalam hati mereka ini seperti air yang diminum seseorang akan memenuhi seluruh relung tubuhnya. Demikian pula ketika mereka berpaling dari hidayah Allah, dijadikan kecintaan kepada menyembah, dijadikan kecintaan menyembah kepada anak sapi ini mendarah daging di dalam diri mereka. Kata Allah, afala yarawun alla yukallimuhum wa la yahdihim sabila? Tidakkah mereka ini melihat bahwasanya anak sapi tersebut tidak bisa berbicara kepada mereka, tidak bisa menunjuki jalan? Maka bagaimana mungkin mereka bisa menjadikan sebagai Tuhan? Tapi demikianlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengunci hati-hati mereka. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Maka orang-orang yang mereka menjadikan hal-hal yang dusta untuk memunculkan kontroversi di tengah masyarakat, mengejar rating dan seterusnya, maka berhati-hatilah. Segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah menukar sesuatu yang rendah, yang sebentar,
dengan akhirat yang kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan negeri akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ini pemandangan yang kedua yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang ketiga, kata Jibril dan Mikail alaihi wassalam, seorang yang berenang di danau yang berisi darah. Kemudian dia berusaha untuk berenang ke tepi agar selamat dari danau tersebut, akan tetapi di tepi danau itu sudah ada orang dengan batu yang sangat banyak melempari ia hingga mengenai muka dan tubuhnya. Orang ini pun menghindar dari batu dan kembali berenang ke tengah. Ketahuilah, huwa akilur riba. Dia adalah seorang pemakan riba. Wal'iyadu billah.